Halo semuanya, apa kabar? Aku harap kalian semua baik-baik aja, sehat-sehat aja. Kali ini aku pengen lagi untuk bikin pembacaan tentang Twin Flames, namun enggak dalam pembacaan kartu, namun tentang apa itu energi Twin Flames yang aku rasakan dan apa yang bermain dalam hidup aku dan di dalam energi orang-orang yang aku bacakan energinya yang berada dalam proses, dalam perjalanan ini. Oke, dan ini hadir dari tema ini aku pengen bacakan dari hasil aku meditasi kemarin, dan karena jujur aku sekarang nggak ada hari tanpa meditasi. Jadi setiap hari aku selalu meditasi, nggak mesti meditasi, nggak harus menutup mata, harus buka mata, no. Meditasi adalah simply masuk ke dalam diri aku dan menemukan apapun pertanyaan yang selama ini aku cari, ya. Dan saat aku menemukan sesuatu, aku pengen cerita, pengen sharing sama kalian, ya. Oke, jadi di sini adalah tentang Twin Flames dan kehilangan atau rasa kehilangan yang luar biasa. Oke, simply kita semua bakal setuju kalau misalnya aku bilang perjalanan Twin Flames, ya, adalah perjalanan yang sangat menyakitkan. Oke, kita ngambil garis besarnya seperti itu, ya. Namun mungkin nggak semua dari kalian setuju saat aku bilang ini simply hanya pembelajaran spiritual. Ini simply kayak hanya untuk membangunkan kamu secara spiritual. Mungkin nggak semua dari, bukan mungkin, nggak semua orang dari semua dari kalian bakal menerimanya. Oke, namun ya, semuanya mungkin bakal setuju saat aku bilang kamu dengan dia adalah satu jiwa. Oke, dan kesakitan yang luar biasa bakal terjadi dalam proses ini. Kenapa? Ya, kenapa harus proses spiritualitas yang menyakitkan, dan kenapa aku selalu bilang ini perjalanan spiritualitas, ya, bukan perjalanan romantisme, ya. Kenapa? Ya, kalau ini perjalanan romantisme, ya, energi intensitas yang terjadi bukanlah energi awakening, bukanlah energi terbangun secara spiritual, di mana kamu bakal dihancurkan secara egoisnya kamu, selfishnya kamu, pemikiran kamu, perasaan kamu, semuanya bakal dihancurkan dengan cara divine masculine pergi dari hidup kamu. Mau dia memberikan alasan ataupun tidak, apapun alasannya, mungkin make sense bagi dia, make sense juga bagi kamu, it's simply dia hanya ingin pergi dari kamu. Oke, kita sebut seperti itu. Dan itu trigger kesakitan kamu yang luar biasa. Kamu kehilangan identitas kamu karena kamu dengan dia bakal sangat intensif energinya, ya, true, ya, dari jiwa kalian, karena kalian adalah jiwa yang sama. Jadi ibaratnya untuk membangunkan, menyadarkan kalian tentang hubungan ini, salah satu yang memang harus pergi. Mau kamu sebutnya divine masculine, mau kamu sebutnya laki-laki, dia yang laki-laki, dia yang perempuan, ini gak berdasarkan gender, ya. Simply dia pergi, memang harus pergi untuk membangunkan kamu, divine feminine, kamu yang memasuki masa spiritualitas ini untuk sadar. Hey, sadar. Dan ya, semua perjalanan Twin Flames yang aku lihat dan aku kenal pasti akan rasa kehilangannya luar biasa. Oke, sedangkan perjalanannya bukan Twin Flames, nggak harus ada rasa kehilangan. Mereka bisa udah terbangun secara spiritual, namun khusus untuk divine feminine, maskulin, atau apapun juga kamu sebutnya, Twin Flames terutama, ya, yang aku maksud di sini adalah pasti kesakitan luar biasa terjadi, ya, dimana kamu, ya, dia harus pergi. Dia nggak tahu, yang dia rasakan dia harus pergi aja. Dia nggak suka, dia ngerasa cinta, dia sayang, dia habis semuanya, ya, dan dia nggak ngerasakan sayang lagi sih. Karena apa? Dia juga sebenarnya menyadari secara tidak sadar terbangun secara spiritual, ya, karena emosi dan perasaan tidak dikenal oleh jiwa kalian,
Yang dikenal hanyalah cinta real dari jiwanya kalian. So, saat dia pergi, dia membantu kamu untuk perjalanan spiritual. Jadi so sorry kalau kamu marah emosi sama dia karena dia pergi dan kamu ngerasa dia bakal ngerasakan karma buruk karena dia ninggalin kamu. Jangan memberikan penilaian seperti itu. Karena mungkin aja di kehidupan yang lalu kamulah divine masculine, kamulah yang meninggalkan dia. Dan di kehidupan ini justru sebaliknya kamulah yang ditinggalkan dia. Ya. Karena apa? Energi ini adalah energi akumulasi dari reinkarnasi kehidupan kita sebelumnya. Mau kamu percaya ataupun tidak, it's just about soul. Ini hanya tentang jiwa. Dan jiwa, ya, bukan tentang emosi, tentang perasaan kamu, ya. Jiwa ya hanya membawa apapun yang menjadi dia tugas, hutang dia, dan apa yang dia dapatkan, udah, dia gak akan menilai apapun. Dia nggak akan menilai ini karma baik dan karma buruk, ya dia hanya akan melakukan itu. Ya, jika kamu ada di perjalanan ini, ya, kunci utamanya memang spiritualitas, agar kamu nggak insane, agar kamu ibaratnya nggak gila dalam energi obsesi, apalagi kamu berharap dia kembali, kamu berharap bersama, apalagi kamu mengharapkan dia untuk merasakan karma buruk. So, karena apa? Artinya kamu sedang engage, kamu sedang membuat diri kamu masuk ke karma buruk yang akan diakumulasikan di kehidupan selanjutnya. Artinya urusan kamu dengan twin flames kamu ini bakal panjang urusannya, bukan di dalam masa kalian bersama atau romantisme, namun dalam masa kesakitan. Jadi pahami lagi, mengertilah, ya. Kalau ini bukan semata-mata untuk karma buruk, namun juga karma baik. Dan kalau kamu tidak mengerti dan tidak paham dengan apa yang aku bilang, memang jangan dipaksakan, dan lebih baik kamu melihat atau belajar tentang energi soulmates. Ya, kenapa? Karena kalau sesuatu hal itu bertentangan dengan emosi dan pemikiran kamu, aku nggak akan bisa memaksakan itu. Berarti waktu kamu untuk mengertinya belum sekarang. Jadi lebih baik untuk jangan memaksakan pembacaan ini atau apapun yang aku katakan itu resonate untuk kamu. Karena di sini aku nggak akan memuaskan egoisme kamu, memuaskan pemikiran kamu, memuaskan perasaan kamu. Ya, aku tidak akan memuaskan apapun label yang kamu inginkan. Aku hanya ingin memberitahu kamu, menyentil, gitu, jiwa kamu untuk terbangun. Hey, gitu. Perjalanan ini nggak semenyakitkan yang kamu kira. Ya, kehilangan yang terjadi adalah blessing. Kehilangan adalah berkat. Untuk kamu menyadari kalau kamu dengan dia satu jiwa, ya udah, berarti kalian nggak pernah berpisah. Yang berpisah dari dia dan kamu hanyalah fisik, egoisme kalian, ya, namun jiwa kalian ya udah satu. Kehilangan yang terjadi ini juga adalah garis lurus dari divine feminine yang memang sangat keras kepala untuk nggak mau menyadarinya, keras kepala untuk memaksakan mengontrol hubungannya, harus kayak gini, harusnya kayak gitu, harus bersama, harus romantis. Itulah kenapa rasanya bakal sangat menyakitkan untuk divine feminine. Namun untuk divine masculine dia akan mudah di awal, pergi begitu aja, karena dia akan fokus dengan egoismenya dia. Sedangkan divine feminine bakal fokus dengan kesakitannya, label dari twin flames itu sendiri. Dan ujung-ujungnya kalau enggak ibaratnya kamu enggak sembuhkan, kamu akan berjalan di dalam kesakitan setiap harinya. Ya, so that's why di sini sebenarnya aku membantu kalian untuk keluar dari kesakitan. Jadi mau dia kembali ataupun tidak, apakah kamu mau tetap ada di rasa sakit dan rasa kehilangan ini bertahun-tahun, dan apalagi rasa dendam. Kasihani diri kamu, ya. Ya, kenapa? Karena apapun yang terjadi itu sudah diizinkan Tuhan, berarti memang harus terjadi. Kamu sukai ataupun tidak, ya udah terjadi. Mau kamu menangis darah, ya udah terjadi. Kembalinya divine masculine adalah byproduct, adalah hasil, atau bisa bilang berkah atau bonus dari perjalanan kamu. Dan
Ya, aku jujur sama kalian, divine maskulinku udah ngasih lihat dia ingin kembali. Dia udah, aku bisa bilang sama kamu, dia itu sama sekali memang walaupun dia ingin pisah dari aku, dia orangnya sangat pandai banget untuk membohongi diri dia sendiri dan mensabotase diri dia sendiri. Dia bilang dia nggak sayang, dia nggak cinta, dia nggak peduli, dan dia nggak mau mencari aku. Dia ingin ngeblokir aku, dia nggak pernah ngeblokir aku. Dia hanya hapus chat aku. Namun apa yang dia lakukan setiap harinya, dia bakal bisa melihat profil aku di sosial media itu berkali-kali dalam satu hari. Bahkan dia bisa membukanya sampai dia tertidur malam. Aku bisa ngerasakannya. Kenapa? Ya, karena ini bukan karena aku yang sangat memikirkan dia, namun aku bisa merasakan saat seseorang memikirkan aku terlalu dalam, terlalu kencang energinya. Aku bisa merasakan itu. Dan ya, di aplikasi itu, ya, apps itu, memberitahukan aku memang kalau dia membuka profil aku itu dalam waktu yang gak sebentar, lama. Ya, dia selalu melihat foto aku sih. Namun apakah aku langsung menghubungi dia, mencari dia dengan kamu ketahuan ini? No, aku membiarkan dia berpikir, merasa, dan biarkan dia make up his feelings, untuk dia berpikir dan merasa dengan apa yang dia inginkan dan dia mau. Oke, karena aku respect, aku menghargai saat dia bilang dia ingin pergi, ingin menjauh dari aku, gak mau untuk aku ganggu. Yes, I give it. Karena memang saat kamu di perjalanan seperti ini, simply saat ego dia minta untuk kamu tinggalkan, ego dia minta untuk kamu jangan ganggu dia, ya udah kamu berikan. Jangan ganggu dia, jangan chat dia, gak perlu telepon dia atau gimana pun, berikan apapun yang dia mau. Karena ego dia adalah dia ingin dicari, dia ingin kita itu ngemis, ingin aku itu untuk selalu mencari dia, menghubungi dia, ya. Dan akhirnya aku nggak menerimakan ego dia lagi setelah beberapa lama, ya. Dan ego dia runtuh, seruntuh-runtuhnya di sini aku ngeliat, ya. Dan dia masih perlu waktu, ya, untuk berpikir dan merasa, ya, tentang apapun yang terjadi dalam hidup ini, ya. Karena aku nggak bisa memaksakan apapun sih. Namun di sini kamu bisa ngelihat di perjalanan Twin Flames, dia nggak akan pernah bisa meninggalkan kamu. Mau dia bohongin kamu gimana pun, mau dia bersama siapapun, dia nggak akan bisa. Dia bakal, hubungannya pasti bakal gagal, ya. Dan dia pasti akan mencari kamu, ya. Kenapa? Apalagi kalau kamu udah memasuki masa seperti aku, dia bakal ngerasa dia ngerasa dia hanya ingin kembali sama kamu. Alasannya apa dia juga nggak tahu. Ini adalah proses awakening untuk dia, cuman berbeda dengan kita divine feminine sih. Jadi itu sekilas cerita dari divine masculine aku yang memang aku harus bilang, karena aku dengan dia satu jiwa, aku bisa bilang dia adalah orang yang sama seperti aku, sangat-sangat egois. Aku mempunyai egoisme yang sangat besar, begitu juga dia sih. Jadi saat dia meninggalkan aku, egoisme aku sangat hancur. Dan sekarang egoisme dia sangat hancur karena aku tidak menerimakan ego dia sama sekali. Oke, dan aku simply menarik diri dari dia, bukan karena aku memberikan hukuman atau apapun juga, ya. Aku hanya menghargai keputusan dia yang tidak ingin bersama aku, karena aku menyadari, ya, love, cinta dan kasih sayang bukanlah paksaan, bukan controlling, ya. Dan apapun yang terjadi saat ini, ya, aku sadari itu karena ya memang dia nggak bisa ngehandle diri dia, dan dia dalam memproses kesakitan dia dan emosi dia, dan aku nggak mau mengganggu itu semua, ya, agar dia paham kesakitan itu bukan dari aku, namun dari diri dia sendiri.
Aku hanya men-triggernya. Sih, kamu ngelihat perbedaannya apa yang aku maksud di sini. Ya, dan jujur untuk define maskulin aku atau apa twin flames aku, memang dia orangnya sangat ya aku nggak tahu, aku tuh benar-benar ngeliatnya itu kayak bercermin. Dia benar-benar well, kamu dulu sama-sama egois ya, keras kepala, pendirian kami keras sekali ya, dan aku dengan dia itu punya prinsip hidup yang keras banget. Dia dan aku itu sama, dan kami mempunyai impian yang sama. Kami berdua orangnya sama-sama suka menyendiri. Ya, aku menyendiri karena aku suka meditasi, dia menyendiri karena memang dia orangnya nggak suka sosial media sama sekali. Sih, walaupun dia punya, aku jamin dia nggak akan pakai akun aslinya dia, ataupun dia pakai akun asli, dia nggak akan dia nggak akan membuka yang lain. Dia simply akan membuka profile aku. Ya, it sounds kayak ini terdengarnya too good to be true ya, sangat manis untuk menjadi nyata atau manis untuk menjadi real. Namun yes, karena energi spiritualitas pasti bakal membawa salah satu dari kalian bakal menyukai kesendirian ya. Bahkan kesendirian ini masing-masing gitu loh. Jadi maksudnya aku dengan diri aku, dia dengan diri dia. Sih, jadi jujur bagi aku pribadi, aku nggak ngerasain perpisahan dengan dia. Aku hanya merasakan dia sedang memproses emosinya. That's it. Dan sampai kapan ya, dialah yang tahu. Ya, dan aku tidak mau menunggu, aku tidak mau maksa. Karena dengan energi aku menunggu dan memaksa, itu aku membebani dia secara energi. Itulah kenapa kamu gak akan bisa memanggil twin flames kamu di divine masculine kamu dengan law of attraction ataupun law. Karena aku pernah ngelakuin itu dan jujur ya, karena aku melakukan itu hampir setahun, divine masculinku sama sekali gak bereaksi. Ya, kenapa? Karena aku menarik dia dan aku sadar dia dengan aku bukanlah jiwa yang berbeda, hanya fisik yang berbeda. Sih, aku nggak mungkin memanggil orang lain. Yang aku panggil dan aku cintai, aku sayangi seharusnya diri aku sendiri. Dan saat aku merasakan itu, tanpa aku meminta apapun, aku bakal melihat dia. Ya, aku merasakan kayak sayang dan cintanya dia walaupun kami nggak bersama. Dan biasanya ini akan termanifestasi. Aku nggak tahu, mungkin ini sinkronisitas dari semesta, dimana aku ngeliat handphone aku tiba-tiba ada pemberitahuan dari aplikasi atau dari apps yang kami berdua gunakan, dimana dia ya sedang melihat profil aku, atau dia udah melihat profil aku berjam-jam. Sih, jadi ibaratnya kayak apapun yang sekarang aku kayak pertanyakan akan terjawab dengan sendirinya tanpa aku mencari dengan berlebihan, dengan obsessive thinkingnya aku dulu. Just simply aku hidup di masa sekarang. Ya. So, that's it. I think that's all. Aku harap ini bisa membantu ya untuk kita melihat kehilangan dalam proses berjalan twin flame sebagai bentuk keikhlasan dan pembersihan agar hal ini tidak terjadi lagi di masa depan dan tidak terjadi di kehidupan selanjutnya. Okay, that's it. I think that's all. Aku harap membantu. Thank you so much for watching. Doa terbaik untuk kalian semua di luar sana. Bye bye. See you in the next video. Jaga kesehatan ya.